Shalom, senang berjumpa kembali dengan saudara-saudari sekalian. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat. Saya mengajak saudara-saudari bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan di tengah badai COVID-19 ini, sehingga kita semua diteguhkan. Bacaan dari Injil Matius bab 14 ayat 22 sampai 36. Saya akan bawakan dalam bentuk cerita dan renungan. Mujizat pergandaan roti dan ikan yang dialami ribuan orang sangat mencengangkan mereka dan membuat orang banyak tersebut mendesak Kristus untuk menjadi raja agar mereka tidak perlu bekerja keras lagi untuk makan sampai kenyang. Atas desakan itu, Kristus bereaksi dengan menyuruh orang banyak itu untuk kembali ke rumah masing-masing karena hari sudah semakin malam, dan meminta para rasul untuk menggunakan perahu mendahuluinya agar mereka tidak ikut terpengaruh dengan cara berpikir orang banyak itu. Ketika menyeberang, Kristus dan para rasul hanya menggunakan satu perahu. Jadi yang ada di situ hanya satu perahu karena orang banyak menggunakan jalan darat. Setelah itu, Kristus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Desakan orang banyak untuk menjadikannya raja dirasakan sama seperti godaan iblis kepadanya di awal karya penyelamatannya. Dapat saudara-saudari lihat dalam Matius 4 ayat 3 sampai 10. Karena itu, dia perlu untuk bersujud di hadapan Bapa untuk merenungkan dan meneguhkan kembali misi yang dipercayakan Bapa kepadanya. Setelah beberapa waktu, perahu para rasul telah cukup jauh meninggalkan pantai. Di tengah kegelapan malam, ketika mereka tidak bersama Kristus, tiba-tiba badai bertiup dengan keras sehingga perahu mereka diombang-ambingkan gelombang. Matius menulis yang diombang-ambingkan adalah perahu, bukan para rasul. Hal ini karena dia ingin mengaitkan perahu sebagai simbol gereja. Dalam usaha untuk mewartakan Injil Kristus, gereja akan mengalami goncangan-goncangan hebat yang dapat menenggelamkan mereka kalau mereka lengah dan menjauh dari kehendak Kristus yang sesungguhnya. Dalam situasi yang kritis itu, Kristus yang terpisah jauh oleh jarak dan kegelapan malam ternyata dapat melihat ancaman yang dialami para rasulnya. Dia datang menolong dengan berjalan di atas gelombang air di tengah tiupan angin sakal. Angin sakal sering dijadikan simbol sebagai kekuatan-kekuatan iblis dan dunia yang berusaha menghancurkan kerajaan Allah yang dibangun murid-murid Kristus di muka bumi ini. Sedangkan laut atau perairan yang luas dan dalam dipercaya oleh orang-orang Yahudi sebagai tempat para iblis. Dengan berjalan di atas gelombang air, Kristus menunjukkan bahwa dialah Allah dan seluruh alam semesta beserta isinya dengan segala kekuatannya ada di bawah kakinya. Karena di dalam kitab Mazmur bab 89 ayat 8-9 ditulis, "Ya Tuhan Allah semesta alam, siapakah seperti Engkau? Engkau kuat ya Tuhan, dan kesetiaanmu ada di sekelilingmu. Engkau yang memerintahkan kecongkakan laut pada waktu naik gelombang-gelombangnya. Engkau yang meredakannya." Dalam situasi kondisi yang menekan, kita harus semakin melekat kepada Allah. Karena iblis juga dapat menggunakan situasi kondisi ini, terutama kondisi pandemi COVID-19 saat ini, untuk semakin menenggelamkan kita dalam penderitaan, ketakutan, kecemasan,
dan malahan memakai kita untuk mencelakakan banyak orang. Maksudnya bagaimana iblis bisa memakai kita untuk mencelakakan banyak orang? Mari kita lihat di kitab Yeremia bab 28. Di sana diceritakan ketika bangsa Israel sedang sangat terpuruk karena dihancurkan bangsa Babel, dan mereka dijadikan budak-budak di Babel yang saat itu diperintah oleh Nebukadnezar. Iblis menggunakan Nabi Hananya untuk bernubuat palsu. Dia bersaksi bahwa Allah telah berbicara kepadanya bahwa Yahweh membebaskan Israel dari perbudakan dan mengembalikan kejayaan mereka dalam waktu 2 tahun. Nubuat palsu ini sangat berbahaya karena menimbulkan harapan sia-sia yang semakin membuat orang tidak percaya lagi kepada Allah. Tetapi Allah tidak membiarkan hal itu terjadi. Allah mengutus Nabi Yeremia untuk membongkar segala kebohongan Hananya. Dikatakan di Yeremia 28 ayat 15, "Dengarlah hai Hananya, Tuhan tidak mengutus engkau, tetapi engkau telah membuat bangsa ini percaya kepada dusta." Semua orang pernah atau mungkin akan mengalami badai di dalam kehidupan yang membuat kita seperti masuk dalam kegelapan sehingga tidak dapat melihat lagi jalan keluar. Dalam situasi seperti itu, seringkali ada saja orang-orang yang seakan-akan diutus Tuhan untuk menolong, untuk melepaskan kita dari keterpurukan, baik dari segi keuangan, kesehatan, maupun iman. Tetapi sebenarnya mereka justru mau memanfaatkan terpurukan kita untuk memperoleh keuntungan pribadi. Saat ketika seluruh dunia sedang menghadapi badai berupa pandemi COVID-19 ini, ada saja orang-orang yang memanfaatkan situasi ini dengan memberi harapan-harapan palsu melalui nubuat-nubuat palsu atau menafsirkan firman Tuhan yang dibelokkan untuk kepentingannya dirinya sendiri atau kelompoknya. Ada banyak Hananya di era digital saat ini yang juga dapat memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk menyebarkan berita-berita palsu. Bisa berupa hal-hal yang sangat menakutkan, seperti akan segera tibanya akhir zaman, atau sebaliknya, berita-berita yang menimbulkan harapan-harapan palsu. Kita lanjut cerita Injilnya. Ketika Yesus datang menolong dengan berjalan di atas gelombang air di tengah kegelapan malam, para rasul berteriak ketakutan karena mengira yang datang adalah hantu yang akan menghancurkan mereka. Sama seperti ketika kita menghadapi hal-hal yang menyedihkan, yang membuat kita terpuruk atau mengalami sakit penyakit yang menakutkan dan lain sebagainya. Seringkali kita berpikir yang datang adalah kuasa-kuasa gelap atau kutukan Tuhan yang akan menghancurkan kehidupan kita. Akan tetapi, Alkitab mencatat justru di balik peristiwa-peristiwa yang menakutkan, seringkali tersembunyi berkat Allah yang berlimpah-limpah, anugerah-anugerah Allah yang dapat menyelamatkan hidup kita dan keluarga kita dari segala bentuk kesia-siaan dan dosa. Injil Matius hari ini mengajak kita untuk tetap teguh beriman kepada Kristus karena Dia sungguh Allah yang tidak terbatas kuasanya. Dia Allah yang maha baik dan setia yang tidak pernah meninggalkan kita. Sekalipun di tengah kesibukan yang menghanyutkan, yang membuat kita sadar atau tidak, terus menjauh dari Dia seperti para rasul yang dengan perahunya semakin menjauh dari Kristus, yang sedang berdoa
di atas bukit. Kasih-Nya kepada kita tidak pernah berkurang. Hal ini menunjukkan Yesus peduli. Dia tidak tinggal diam dan Yesus selalu siap menolong. Yesus selalu ada pada saat kita membutuhkannya. Dia tak pernah meninggalkan kita sendirian. Dia akan selalu mengulurkan tangan untuk menolong pada saat yang tepat dan berkata, "Tenanglah, ini aku, jangan takut." Apakah saudara percaya bahwa Yesus selalu ada dekat kita, tak pernah meninggalkan kita? Apakah saudara-saudara percaya akan kuasa Yesus? Janji Tuhan Yesus dalam firman-Nya, "Aku menyertaimu senantiasa sampai akhir zaman, dan aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Seringkali yang terjadi adalah ketika kita mengalami masalah, kita terlalu hanyut dalam permasalahan kita, sehingga kita tak melihat Yesus yang hadir di samping kita. Yang kita lihat seringnya hantu. Masalah kita yang kita anggap sangatlah menyeramkan. Bukan Yesus yang kita lihat. Padahal Yesus selalu berkata kepada kita, "Tenanglah, jangan takut." Seperti yang kita baca dalam perikop di atas. Yesus selalu memberi kelegaan, ketenangan, kedamaian, jalan keluar dari setiap masalah yang kita hadapi. Apakah saudara percaya akan Yesus yang sanggup membantu menyelesaikan masalah-masalah saudara dan melakukan hal-hal yang mustahil bila perlu? Bagi saudara, siapakah Yesus itu? Bagi saya, Yesus adalah Mesias, juru selamat dalam hidup saya. Bukan hanya sudah menyelamatkan saya dengan mati di kayu salib, menebus dosa-dosa saya, menebus saya dari kutuk dosa, menanggung segalanya di atas kayu salib. Tapi saya juga seringkali mengalami penyelamatan dari Tuhan. Sudah berapa kali Yesus menyelamatkan saya dari kejadian hampir mati. Contohnya, saya pernah masuk kolong truk, saya pernah hampir jatuh ke jurang, dan lain sebagainya. Kita lanjut lagi ceritanya. Lalu, Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Di Matius 14 ayat 28. Lalu kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Sejauh mana rasa percaya kita kepada Yesus? Apa bukti percaya kita kepada Tuhan? Apakah hanya percaya di bibir, ataukah kita percaya penuh dan melangkah dalam iman? Percaya perlu tindakan dan ketaatan. Ketika Yesus menyuruh Petrus, "Datanglah." Petrus menanggapinya tanpa keraguan, percaya sepenuhnya, taat dan action, melangkah menuju ke Yesus, sehingga ia dapat berjalan di atas air karena tidak adanya keraguan. Ini yang disebut iman yang mantap. Kita lihat di sini bahwa ketika seseorang percaya dan melangkah dengan iman, terjadi hal yang luar biasa. Ketika setelah melangkah beberapa langkah, tetapi ketika dirasakannya tiupan angin, kuasa penghancur, timbullah rasa takut, timbul rasa kebimbangan, khawatir, rasa percayanya mulai menyusut, dan mulailah Petrus tenggelam. Kemudian Yesus berkata apa? "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Apakah kita percaya penuh ketika kita melangkah dengan iman? Apakah ketika masalah itu kita rasakan,
atau kita alami semakin berat, kita tetap melangkah dengan penuh percaya akan Dia? Percaya setengah-setengah akan membuat kita tenggelam seperti Petrus. Yesus menginginkan kita untuk tetap percaya sepenuhnya walaupun kita sedang dilanda gelombang kehidupan, badai kehidupan. Menyerahkan hidup kita dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan walaupun tidak melihat, namun percaya. Di 2 Korintus 5 ayat 7 dikatakan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Percaya kepada Tuhan sepenuhnya berarti memiliki iman bahwa Ia tahu yang terbaik bagi hidup kita. Percaya penuh akan membuat kita hidup dalam kedamaian, sukacita, tak ada kekhawatiran, tak ada ketakutan, karena kita melihat ke depan dengan iman bahwa Tuhan menyelesaikan masalah kita, bahwa Tuhan mengubah masalah kita menjadi berkat. Percaya bahwa dengan rahmat-Nya kita dapat menghadapi masalah kita. Yesus sungguh nyata bagi saya. Menjadi Katolik rugi kalau hanya tahu Yesus tetapi tidak kenal Yesus dan harus mengalami kuasanya. Seringkali Tuhan Yesus mengizinkan gelombang terjadi dalam kehidupan kita supaya kita dapat mengenal Dia lebih lagi, mengenal kuasanya, kebaikannya, kasih-Nya yang tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Kita bersyukur punya Allah yang mau dekat dengan kita, begitu peduli dan menginginkan relasi yang intim dengan kita. Mari kita memiliki iman yang sungguh percaya. Mengapa seseorang bisa kesulitan dalam memiliki iman seperti itu? Karena tidak kenal Yesus dan tidak mengalami Yesus secara nyata. Apa yang bisa saudara dan saya lakukan agar dapat sampai pada titik iman yang sungguh percaya? Bangun relasi tiap hari dengan Tuhan dengan cara berdoa, baca firman-Nya, sehingga kita kenal Yesus, kenal kuasa-Nya dan kehendak-Nya. Apalagi di tengah pandemi COVID-19 saat ini, kalau kita tidak berpegang teguh pada Tuhan Yesus, maka kita akan hidup dalam kekhawatiran, ketakutan, kecemasan yang luar biasa. Saudara-saudari sekalian, saya mengundang saudara-saudari sekalian untuk hidup mengandalkan Tuhan, melangkah penuh dalam iman percaya, dan percayalah bahwa Yesus siap menolong saudara dan saya. Demikianlah renungan hari ini. Tuhan Yesus memberkati.